Musa Laut yang terbelah di Tol Cipali. Sopir truk ini jadi penyelamat 100 tiktokers yang terjebak. Bayangin, kamu lagi nyetir truk di tengah Tol Cipali. Macet nggak gerak, panas, bising, dan tiba-tiba, braa, jalanan kayak dibelah jadi dua. Bukan karena gempa, tapi karena Musa, sopir truk online, yang katanya bisa membelah jalan tol. Apa iya? Ini bukan dongeng, tapi kisah nyata, dengan bumbu yang bikin kamu ngakak, nangis, dan mikir ulang tentang hidup. Salam pembuka untuk channel. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Glory Bali, tempat di mana cerita lucu, aneh, dan menyentuh hati berkumpul jadi satu tontonan yang bikin kamu ketagihan. Ajakan like, komen, subscribe. Kalau kamu suka cerita-cerita absurd tapi penuh makna kayak gini, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan cerita gila selanjutnya. Ajakan menulis doa di kolom komentar. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar doa terbaikmu hari ini. Siapa tahu, doa kamu yang sederhana itu justru jadi jalan keluar buat hidup orang lain. Amin. Namanya Musa, umur 38 tahun. Dulu guru honorer, sekarang jadi sopir truk online. Gak nyangka, hidupnya berubah sejak dia membelah Tol Cipali. Tapi tenang, ini bukan sihir. Ini kisah tentang keberanian, niat tulus, dan satu panggilan hati yang gak bisa diabaikan. Hari itu, cuaca terik banget. Musa lagi antar kiriman kulkas dari Jakarta ke Cirebon. Tapi di KM 137 Tol Cipali, truknya berhenti total. Nggak gerak sama sekali. Ternyata bukan kecelakaan, tapi ada ratusan orang, kebanyakan remaja, jalan kaki sambil bawa ring light dan kostum cosplay. Mereka lari dari satu arah ke arah lain. Bingung, Musa turun dari truk. "Mas, ini ada apa?" tanya Musa ke seorang cowok pakai bando telinga kelinci. "Festival TikTok gagal, Bang. Panitia kabur bawa duitnya. Kita semua kejebak di sini." Musa terdiam. Ada sekitar 100 orang. Cewek cowok, masih remaja. Beberapa nangis. HP-nya mati. Nggak ada sinyal. Lapar, haus, panik. Tol berubah kayak zona perang. Satu cewek pingsan karena dehidrasi. Satu cowok ngamuk-ngamuk bilang dia udah bayar 500.000 rupiah buat meet and greet sama idol TikTok yang ternyata cuma hologram. Kiss. Musa lihat sekeliling. Ambulans nggak bisa masuk. Polisi belum datang. Truk-truk semua stuck. Dia tahu, kalau nunggu bantuan, anak-anak ini bisa celaka. Musa masuk ke truk, nyalain mesin. Dia bilang dalam hati, "Ya Allah, kalau emang aku harus jadi penolong hari ini, beri aku jalan." Dan, entah kenapa, truknya bisa gerak pelan. Musa mulai klakson panjang-panjang.
Satu suara truk nyaring bikin truk lain mulai mundur perlahan. Seolah-olah jalan mulai terbuka. Di atas, drone TikTokers yang tersisa mulai merekam. Sopir truk ini jadi pahlawan. Captionnya viral dalam 2 jam. Tapi Musa nggak peduli. Dia cuma mau selamatin anak-anak ini. Satu-satu, TikTokers naik ke truk Musa. Dia nyalain AC, bagi-bagi air galon, bahkan kasih roti sisa bekalnya. Cewek-cewek mulai tenang. Cowok-cowok mulai bantuin atur barisan. Musa ngarahin truknya ke bahu jalan. Lewat jalur sempit, pelan-pelan dia membelah kemacetan. Truk lain minggir, orang-orang kasih jalan. Semua respek sama Musa. Ada momen haru. Seorang cewek nangis sambil peluk Musa. "Om, makasih. Papa aku di rumah pasti lagi khawatir banget." Musa cuma jawab, "Semua anak tuh berhak pulang dengan selamat." Tiba-tiba, dari belakang datang truk sound system mantan IO Festival. Mereka marah karena dikejar massa. Sempat adu argumen. Musa nyaris dipukul. Tapi TikTokers jadi tameng hidup. "Dia penyelamat kita. Jangan ganggu dia," teriak seorang cowok sambil live. Penonton di TikTok langsung naik ke 1,7 juta views. Musa tanpa sadar jadi pahlawan nasional dadakan. Polisi akhirnya datang, tapi malah bingung. Ini darurat sosial apa konser dangdut? Tanya seorang petugas. Musa jelaskan kronologi dengan tenang. Setelah verifikasi, Musa dapat izin buat angkut TikTokers sampai rest area. Polisi malah ikut kawal dari belakang. Jalan jadi terbuka, kayak laut yang dibelah Nabi Musa. Sampai di rest area, banyak orang kasih makanan, minuman. Ada ibu-ibu jual pecel bilang, "Mas, saya traktir 1 truk. Kamu luar biasa." Malam itu, Musa jadi trending. Tapi dia tetap diam. Nggak mau diwawancara. Katanya, "Saya cuma pengen tidur. Besok masih harus antar kulkas." Tapi cerita nggak berhenti di situ. Salah satu TikTokers ternyata anak pejabat daerah. Ayahnya cari Musa dan tawarkan kerja tetap jadi sopir dinas. Musa nolak. Dia bilang, "Kalau saya kerja di kantor, siapa yang nyelamatin anak-anak di jalan?" Jawaban sederhana yang bikin pejabat itu terdiam. Beberapa hari kemudian, Musa dapat penghargaan dari komunitas transportasi. Dikasih truk baru, bensin gratis setahun, dan TikTokers bikin fanbase bernama Musa Squad. Setiap video fanbase itu selalu ada kutipan, "Kadang malaikat nggak bersayap, tapi nyetir truk dan punya hati sebesar jalan tol." Tapi Musa nggak jadi sombong. Dia tetap bantu orang di jalan, kasih tumpangan gratis, bahkan bantu panik atak di tol tengah malam. Dia tetap Musa yang sama. Sampai suatu hari, dia dapat telepon. "Pak, ada anak yang hilang di tol.
Namanya sama kayak bapak, Musa. Ternyata anak itu yatim piatu yang lari dari panti. Musa jemput anak itu, rawat, dan akhirnya angkat jadi anak. Sekarang, mereka jadi duo pengemudi truk paling legendaris di jalur utara. Cerita Musa ngajarin kita bahwa pahlawan itu bukan soal kekuatan, tapi keputusan. Keputusan buat bergerak saat orang lain nunggu. Di dunia yang penuh drama dan clickbait, Musa muncul sebagai nyata. Bukan demi likes, tapi karena nurani. Dan itu yang bikin kisah ini hidup. Jadi, kalau kamu lagi di jalan, lihat orang kesusahan, jangan buru-buru rekam buat konten. Kadang yang dibutuhkan cuma uluran tangan, atau roti sobek dan sebotol air. Karena siapa tahu, hari ini kamu adalah Musa. Dan dunia ini masih butuh jalan-jalan yang terbelah. Bukan karena keajaiban, tapi karena kebaikan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa share ke teman kamu yang butuh semangat hari ini. Dan tulis di komentar, aku mau jadi Musa di jalan hidupku. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.